kita ini tak suci. Kita butuh pensucian setiap hari. Kita tidak suci, betul nggak Bapak Ibu? Cara bicara kadang tak suci. Kita bekerja kadang tidak suci, ada curang-curangnya. Di rumah tangga kadang kita tak suci, ingin menang sendiri. Maka saat kita mengucap subhanallah, yang maha suci itu Allah. Sedangkan kita tak suci. Karena kita tak suci, butuh pensucian setiap hari. Disinilah kita butuh sholat setiap hari itu. Menuntut ilmu itu butuh kita. Apalagi majelis taklim seperti ini setiap Sabtu ya Bapak Ibu. Itu pahalanya luar biasa untuk mensucikan diri kita. Dalam hadis Nabi menyebutkan pahalanya untuk ilmu ini Bapak Ibu. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua. Barang siapa yang berpindah dari rumahnya untuk menuntut satu ilmu, maka Allah ampuni dosa-dosanya sebelum melangkah. Belum kita pergi lagi Bapak Ibu, dosa kita sudah diampuni Allah. Ini pagi ini kan setiap pagi subuh, Sabtu subuh ada kajian. Kita semuanya yang berniat, tadi malam berniat, maka tadi malam itu sudah diampuni Allah dosa-dosa kita. Bapak Ibu sudah berniat nggak tadi malam? Sudah. Makanya nampak dari wajah Bapak Ibu ini bersih dari dosa. Karena ada berniat tadi malam. Iya Pak. Karena yang menyampaikan Rasulullah harus yakin kita. Terus apa lagi? Sudah kita berniat, kemudian kita jalan kemari. Ada yang naik kendaraan, ada jalan kaki, macam-macam. Disampaikan Rasulullah juga dalam hadisnya. Man salaka yaltamisu bihi ilman, salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut satu ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi kita bayang itu Bapak Ibu kemari untuk menuntut ilmu, itu untuk mempermudah langkah kita ke surga. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau nggak masuk surga? Nah, belum kompak nih. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Nah, insya Allah Bapak Ibu. Ya, boleh, bebas lah ya Pak. Terserah ya Bapak Ibu, cepat, lambat, yang jelas masuk surga. Jadi sebenarnya kita melangkah itu harus ada pemahamannya. Kenapa kita kemari? Karena untuk mendapatkan surganya Allah supaya mudah. Karena coba Bapak Ibu bayangkan, kenapa sahabat-sahabat Nabi dulu itu diuji Allah, dahsyat sekali keimanan mereka. Kuat mereka kan? Tahan banting. Bilal dirobah di tengah padang pasir, panas terik, diimpit dengan batu yang besar. Tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Begitu juga sahabat yang lain. Keluarga Yasir, semuanya itu ditombak sampai mati. Tapi tetap tenang. Sehingga Nabi saat itu hanya bisa memberikan motivasi. Sobron ya ala Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir. Inna mau'idukumul jannah. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan surga untukmu. Hanya itu yang bisa diucapkan Nabi. Kenapa sahabat-sahabat ini Bapak Ibu tenang menghadap ujian dari Allah? Karena keimanan yang mereka miliki itu tembus sampai ke akhirat. Tembus sampai ke akhirat Bapak Ibu. Dan kita kalau mau sungguh-sungguh beribadah itu tembus ke akhirat. Kita tadi sholat subuh. Harus bayangkan ini sholat subuh kita untuk keselamatan di akhirat. Kita sedekah ini untuk keselamatan di akhirat. Harus tembus sampai ke akhirat setiap amal perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kadang ada orang semangat ibadah, yaitu patah semangat ibadah, rajin berjemaah, yaitu tak rajin berjemaah, sabar awalnya, yaitu mulai gampang tersinggung. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang dia lakukan tak terbayangkan kalau itu sampai ke akhirat. Kita ini kan Bapak Ibu setiap hari melewati hari. Kita melewati hari. Kemarin hari Jumat sudah kita lewati.
Namun pemahamannya apa? Ini makna zikir itu Bapak Ibu. Pemahamannya apa? Bahwa kita hidup, kita masih hidup di hari yang berikutnya. Bergantilah hari-hari di hari itu bukan hanya sekedar pergantian hari. Tapi harus kita bayangkan, ini hari Jumat semalam, berapa persen kebaikan yang sudah kita lakukan, berapa pula lah kejahatan yang kita buat. Apakah ibadah yang kita lakukan hari Jumat kemarin sudah full nggak dalam satu hari itu? Atau hanya waktu-waktu sholat saja? Itu dia makna zikir Bapak Ibu. Itu zikir qalbi namanya. Memahami apa yang kita buat. Kenapa kita harus cemas setiap hari? Setiap hari kita harus cemas. Karena kita ini selalu dipantau oleh malaikat Israel. Kan gitu Bapak Ibu ya. Kita dipantau. Jadi kita memaknai itu, bagaimana hati dan pikiran kita itu bersih. Makanya ketika kita mengucapkan zikir, mesti muncul pemahaman terhadap zikir itu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Kita ini kecil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa maknanya? Ya Allah yang pantas dipuji, jangan kita minta dipuji. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita infak, nama kita tak diumumkan. Infak hari ini tak diumumkan. Tersinggung nggak kita Bapak Ibu? Tidak kan? Tersinggungnya mulai pagi ini atau udah tak tersinggung ya? Mulai pagi ini atau udah dari kemarin tak tersinggung? Biasanya orang tersinggung itu jarang-jarang infak. Kalau udah rutin infak udah tak terasa lagi. Iya kan? Sudah tak terasa lagi. Jadi artinya Bapak Ibu Allah, ini penting. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu, harus sadar kita ini tidak ada apa-apanya. Itu ada makna zikir. Kemudian yang ketiga, zikir itu adalah namanya zikir af'al. Apa itu zikir af'al? Ketika seorang mukmin melakukan sesuatu, harus muncul daya ingatnya, ini sesuatu ini dibolehkan Allah atau tidak? Ini perintah Allah atau larangan Allah? Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu harus muncul Pak. Makanya kalau mampu zikir yang ketiga ini, makna zikir yang ketiga ini, akan sulit kita terjerumus kepada kemaksiatan Bapak Ibu. Akan terjerumus. Dan makna zikir yang ketiga ini bukan hanya untuk kita pribadi, itu juga kita ingatkan orang lain. Contoh nih Bapak Ibu, contoh aja ya. Ini kita sedang ngumpul ngaji sekarang ini ya. Datanglah ada seorang bapak-bapak pakai celana pendek melewati lutut, cuman pakai singlet masuk ke masjid nih. Itu kita tegur atau tidak? Tegur ya Bapak Ibu ya, tegur. Kenapa? Negur itu zikir afal tuh Pak. Oh ini tak pas, tak pantas. Terbuka aurat. Terbuka aurat. Harus diingatkan. Pagi Sabtu. Siang Sabtu, jumpa lagi Bapak ini di lapangan atau di mana gitu. Mungkin di dekat pos ronda. Bapak itu duduk, masih pakai baju yang tadi. Nampak sama kita. Kita tegur atau tidak? Di pos ronda nih. Beda kan Bapak Ibu? Terasa bedanya? Pertanyaannya, ketika aurat terbuka ke masjid, apakah saat di masjid itu aja berdosa atau di luar sana pun berdosa? Di mana saja berdosa terbuka aurat. Kenapa yang kita ingatkan pas di masjid, di luar tidak? Naik sepeda, nanti kan ada naik sepeda pagi, aurat masih terbuka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang mukmin ketika dia melakukan sesuatu, mau naik sepeda, ini pakaiannya ini, udah betul-betul sesuai perintah Allah atau larangan Allah. Bukan model pakaiannya, tapi sudah tutup aurat atau belum. Itu yang harus terbayang sama kita. Karena Bapak Ibu, semua yang kita buat itu tercatat. Tercatat semuanya. Dan manusia, seorang mukmin kadang-kadang dipengaruhi oleh iblis. Oleh iblis Bapak Ibu. Dengan alasan, apalagi nih, mohon maaf ya, ibu-ibu mau ke kedai, tanggung mau nutup aurat lagi kan. Karena mau dibelikan cuma garam sebungkus misalnya. Kita bilang tanggung.
ribet, repot. Biarlah repot di dunia ini Bapak Ibu, asal jangan repot di akhirat, betul nggak? Ya kan? Dan itu godaan iblis, Pak. Iblis menggoda kita untuk hal-hal ibadah. Terkadang mampu manusia ini menghadapi ujian iblis. Tetapi kadang untuk hal-hal muamalah, di situ kadang kita ini lupa. Padahal Bapak Ibu kan Allah, kita sudah ditunjukkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Kita disuruh masuk Islam secara kafah. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kalau tak kafah berarti mengikuti langkah-langkah setan. Bukankah setan itu musuh yang nyata bagi kalian? Kata Allah dalam firman-Nya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagi kita setan itu kawan atau musuh? Musuh. Supaya kita ini tidak terjerumus, kita harus tahu rahasia godaan iblis itu Bapak Ibu. Iya, harus tahu Pak. Iblis itu menipu daya kita. Menipu daya kita tanpa kita sadar. Dan itu sudah dimulai dari di surga dulu. Saat Adam diciptakan, lalu seluruh penduduk surga, Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Dia mengatakan dia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Lebih mulialah api daripada tanah. Itu ucapan iblis. Pertanyaannya Bapak Ibu, betul nggak lebih mulia api daripada tanah? Sekarang saya tanya Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu di sini mau banyak api atau banyak tanah? Iya kan? Kebun sawit Pak kan? Ngurus masjid, tiba-tiba datang orang, Pak, kami ingin menyumbang api. Mau nggak kita terima Pak? Nggak mau. Tapi kalau dibilangnya mau nyumbang tanah, kebetulan sudah berisi sawit 10 hektar, sudah produktif. Kita terima? Kita terima. Nampak penipuan iblis itu Bapak Ibu? Dia bilang mulia dan karena dia dari api lebih mulia. Kita tengok faktanya sekarang. Mana yang kita mau? Mau api atau mau tanah? Api pun sekedarnya aja kan tak banyak ya Pak, sedikit aja. Tapi kalau tanah banyak, senang nggak Bapak Ibu? Senanglah. Nampak penipuan iblis itu. Jadi artinya Bapak Ibu kan Allah, ketika kita melakukan sesuatu, itu yang dihalangi. Dilupa-lupakan kita, ini boleh atau tidak. Bahkan sampai waktunya nanti kita, suatu ketika misalnya kadang-kadang kita, saking malas mikirnya, udahlah sekali salah lah dulu, apa-apalah, perbuatan hari ini keliru, perbuatan hari ini salah. Kadang kita remehkan. Makanya butuh nggak hal ini pertolongan Allah? Maka baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Butuh kita. Kalau untuk memahami makna zikir ini, banyak yang kuat atau banyak yang lemah Bapak Ibu? Tentang melakukan sesuatu itu, ini boleh atau tidak? Banyak lemah atau kuat? Mudah-mudahan banyak yang kuat. Kalau lemah rasanya, amalkanlah zikir tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu pertolongan, kita mohon pertolongan Allah. Yang kedua, kita minta supaya mampu bersyukur. Kita ini minta pertolongan Allah supaya kuat bersyukur. Kenapa Bapak Ibu? Kadang-kadang syukur ini hanya muncul ketika dalam keadaan sulit, tiba-tiba dapat pertolongan sedikit, langsung mengucapkan Alhamdulillah ya Allah. Nah, kan gitu Pak. Tapi kalau sudah sering banyak dapat, per hari dia dapat keuntungan 10 juta. Awalnya Alhamdulillah. Yang kedua biasa aja, sampai sebulan biasa aja, karena udah rutin. Maka kita butuh pertolongan Allah Bapak Ibu.
Dan untuk bersyukur itu Bapak Ibu kepada Allah, teorinya adalah, pertama yang dilakukan itu adalah kita mesti ridho. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ridho. Betul nggak? Tak boleh protes. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang Allah berikan itu pasti terbaik. Tidak ada buruknya. Pasti terbaik, Bapak Ibu. Sampai hal yang sekecil, perkara yang banyak manusia tak mau. Sakit, Pak. Banyak yang tak mau kan, Bapak Ibu? Banyak yang tak mau. Tapi ketika dia datang, harus ridho. Karena setiap yang Allah berikan pasti terbaik. Contohnya sakit. Di dalam riwayat kan kalau ada orang yang sakit nih Pak, sampai dirawat rumah sakit, ataupun dirawat di rumah, tergeletak dia sakit nih. Datang 4 malaikat. 1, mencabut selera makannya. Yang kedua, mencabut cahaya wajah. Yang ketiga, mencabut tenaganya. Yang keempat, mencabut dosa-dosanya. Saat sembuh, tenaga dikembalikan, cahaya wajah dikembalikan, selera makan dikembalikan, namun dosa tak dikembalikan. Ketika malaikat yang mencabut dosa tadi mengadu dia kepada Allah, ya Allah, betapa berat dosa hambamu ini. Bagaimana ini? Buang dosanya, karena aku telah memberikan kesulitan saat dia sakit. Maka orang yang sembuh dari sakit Bapak Ibu, itu bersih dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya. Mau Bapak Ibu diampuni dosa-dosanya? Mau kan Bapak Ibu? Tapi tidak harus sakit kan? Dan itu sangat benar sekali Bapak Ibu. Di dalam hadis Nabi menyebutkan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala zanin wala adhan wala ghamin hatta syauqata yusakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tiada yang menimpa seorang mukmin, seorang muslim, dari rasa gelisah, rasa sakit, gundah gulana, rasa kecewa, rasa bingung, sampai duri mengenai kakinya. Kepijak duri kita Pak, kecuali semua itu menjadi pengampun dosa. Bahkan di masa Rasulullah, ada seorang wanita sauda. Sauda ini adalah wanita yang berkulit hitam. Hitamnya, mau tahu Bapak Ibu, seperti kerudung Ibu itu hitamnya, yang Ibu pakai. Ada. Mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh, pernah apa kan nampak Pak, kayak mana hitam orang. Gini, kita ada di Indonesia hitam, tapi lebih hitam mereka lagi. Seperti itulah. Datang kepada Rasulullah, dia minta doakan supaya penyakitnya disembuhkan. Dia ini kena penyakit epilepsi atau penyakit ayan. Bahasa kampung kita sakit sawan Pak, kan gitu. Sakit. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya penyakitku ini disembuhkan Allah. Lalu Rasul sampaikan, baik. Tapi kalau engkau bersabar dengan penyakitmu ini, ridho dengan penyakitmu ini, Allah akan memasukkan kamu dalam surga. Mendengar itu, ya Rasulullah, tak usah doakan kesembuhan. Nah ini luar biasanya. Tak usah doakan kesembuhan penyakit saya, tapi doakan saja saat kambuh penyakit saya, aurat saya tak tersingkap. Kan apa tuh Pak ya, gelepar-gelepar, tiba-tiba sambil jalan jatuh tuh kalau epilepsi kan, sakit sawan tuh. Nah ini luar biasa. Jadi ada orang penyakit menahun nih Bapak Ibu. Ya kita mungkin ada yang mengalami asam urat, apalagi gula darah, terus diobat stroke. Itu Bapak Ibu sabar. Sabar itu bukan berarti tak diobati Pak. Bukan adalah biar aja lah, bukan gitu. Upaya obat ini bagian dari amal ibadah juga tuh. Kita terus melakukan upaya penyembuhan, namun ketika tak sembuh dan sabar, tidak protes dengan penyakit yang datang kepada kita itu bagian dari pengampun dosa dan bisa mengarahkan kita ke surga. Dan rata-rata penyakit ini kadang muncul untuk menghapus dosa yang lama.